Paulus memberikan gambaran kepada jemaat di Korintus ini, kamu itu belum dapat saya berikan makanan yang keras. Makanan yang keras itu harus diolah dengan punya waktu. Setelah diolah, ditelan, dan di dalam perut juga dia harus diolah lagi, saudara. Makanya ada sebenarnya aturan yang berkata kalau mengunyah makanan yang keras itu harus 30 kali atau berapa gitu. Nah, cenderungnya kita kan jarang melakukan itu ya. Kita kunyah 2-3 kali udah ditelan, saudara. Itu adalah kebiasaan kita. Jarang yang ngunyah orang sampai 30 kali ngong gitu. Dan rata-rata kalau 30 kali ngunyah kayaknya makannya 1 jam ya. Nah, Paulus kenapa memberikan gambaran ini, saudara? Kenapa Paulus memberikan gambaran jemaat di Korintus itu belum bisa menerima makanan yang keras? Yang dikatakan Paulus di sini ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Sebenarnya sedih juga kalau kita dicap seperti itu, saudara. Hei jemaat GKRI Salom, kamu belum mampu menikmati atau mengkonsumsi makanan keras. Kamu baru mampu menikmati makanan yang lunak. Bahkan di sini diberikan contoh susu. Susu paling mudah tinggal ditelan, saudara. Itu nggak perlu dikunyah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Paulus memberikan gambaran ini kepada jemaat di Korintus, saudara? Mengapa? Seperti apa sih keadaan jemaat di Korintus itu? Kok sampai dikatakan Paulus hanya makanan lunak yang cocok saya berikan? Susu. Makanan yang keras belum. Berarti jemaat Korintus ini masih kanak-kanak rohani. Karena konsumsi susu itu kepada bayi-bayi dan anak. Ya kita orang dewasa juga minum susu unland sih. Cuman maksudnya mereka mengkonsumsinya lebih banyak. Jemaat Korintus ini ternyata mereka masih kanak-kanak rohani. Karena dalam diri mereka masih ada dikatakan iri hati, ada perselisihan, ada kotak-kotak kelompok dalam jemaat ini. Kalau saudara baca sampai ke bawah dikatakan ada yang mengatakan kalau kamu dari golongan Apolos, ini dari golongan Paulus, berarti kotak-kotak. Ini jemaat umpamakan, di gereja kita ada 3 pendeta. Ada golongan dari pendeta Yunus, ada golongan pendeta Sajam, ada golongan pendeta rohani. Itu kotak-kotak namanya. Dikatakan oleh Paulus, bukan begitu. Saya menanam, Apolos menyiram, yang memberi pertumbuhan adalah Allah sendiri. Jadi Paulus menyadarkan jemaat di Korintus ini, saudara, supaya mereka menyadari kesalahan, kelalaian, dan sikap mereka selama ini yang salah, saudara. Dalam diri mereka masih ada iri hati, mereka masih ada perselisihan dikatakan, mereka masih punya kotak-kotak merasa golongan ini, golongan ini. Andaikan golongan suku, berapa banyak golongan di gereja kita? Golongan suku Jawa, suku Batak, suku Cina, suku Nias, waduh banyak sekali. Suku Sunda, suku apa lagi, suku Ambon, wah terlalu banyak. Nah ternyata jemaat Korintus ini masih dengan gaya hidup seperti itu. Sehingga disadarkan oleh Rasul Paulus, kamu itu masih kanak-kanak rohani, kamu belum siap menerima makanan yang keras. Saya masih memberikan susu untuk kamu, makanan lunak untuk kamu. Makanan lunak itu contohnya, oh saudara, Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan peduli kepadamu. Hanya itu yang dia tahu. Itu makanan lunak, saudara. Oh Tuhan itu cinta kepada kamu, hanya itu yang dia paham. Kebalikannya, makanan keras adalah didikan yang keras, yang tajam untuk memperbaiki, untuk mendidik, untuk menyadarkan, untuk mengubah seseorang. Cambukan, pukulan, itu makanan keras. Nah bagaimana dengan pertumbuhan rohani, saudara? Sekitar berapa lama pertumbuhan rohani itu terjadi dalam hidup kita? Tetapi kalau kita masih terus cari susu doang, tidak mau menerima makanan yang keras, bagaimana bisa bertumbuh, saudara? Bagaimana bisa bertumbuh? Yang ada adalah kanak-kanak terus. Asal ada firman Tuhan yang agak keras, tersinggung, mundur, dan mundur. Kecewa, sakit hati. Dianggapnya pendeta itu nembak dia. Padahal kan gak bisa nembak-nembak. Emangnya bimbingan pribadi? Kalau bimbingan pribadi mungkin. Kalau dari mimbar begini gak bisa, saudara. Ayat sudah ditentukan, tema sudah ditentukan. Gimana caranya mau nembak pribadi? Kalau kena kepada kita justru puji Tuhan, saudara. Itu menyadarkan kita. Kalau kena kepada kita. Jadi bukan tersinggung dan kecewa dan marah. Nah apa yang harus kita lakukan agar kita siap menerima makanan yang keras? Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus bersedia diubah oleh Tuhan. Harus bersedia diubah oleh Tuhan. Kesediaan untuk diubah oleh Tuhan itu dalam hal apa, saudaraku?
Bisa juga seperti jemaat Korintus ini yang masih menyimpan iri hati, harus diubah oleh Tuhan. Minta dijamah, dikikis, disentuh, dikoreksi oleh Tuhan. Kalau jemaat Korintus ini yang masih menyimpan iri hati, harus kita doakan dalam nama Tuhan Yesus, cabut sifat iri hati dari diri saya, kebiasaan iri hati dari diri saya. Seperti jemaat Korintus itu. Nah, yang berikutnya apa yang harus diubah oleh Tuhan, saudara? Jemaat Korintus ini adalah perselisihan. Kalau memang senang dan hobi berselisih, doakan Tuhan jauhkan dari hati saya niat untuk berselisih. Saya mau menjadi pendamai, juru damai. Saya membawa damai. Kalau andaikan ada perbedaan pendapat, diselesaikan dengan manis, dengan damai. Tidak harus dengan keras, tidak harus tumbuh perselisihan. Itu jemaat di Korintus ini contohnya. Dikatakan oleh Paulus, kamu masih manusia duniawi karena di antara kamu masih ada iri hati dan perselisihan. Kalau kita mau diubah oleh Tuhan dari kebiasaan mudah berselisih, ya kita juga harus sebutkan di hadapan Tuhan. Tuhan, buang itu dari diri saya. Biarlah saya menyelesaikan setiap masalah tanpa berselisih, tetap dengan damai, tetap dengan tenang. Jangan terpancing emosi, karena emosilah yang membuat orang mudah selek atau berselisih, saudara. Emosi biasanya. Kalau masih tetap tenang dibahas, umpamakan ada masalah, ya, mimbar ini jorok, ya, penuh dengan coretan. Kan kita bisa bahas dengan baik-baik. Mohon maaf, jangan ada yang coret-coret mimbar. Ayo tolong dibersihin ini, dibuang coretannya, karena nggak enak dilihat. Pelihara bersih, ya jangan juga yang diberitahu. Ah, lo ngatur-ngatur orang, ya jangan juga. Kalau gitu jawabannya memang timbul perselisihan. Bisa. Jawabannya harus enak juga. Oke, siap, akan saya bersihkan. Kalau itu petugas, akan saya bersihkan. Ya jangan bersih tegang. Perselisihan biasanya karena terjadi persitegangan, saudara. Nah, seperti jemaat Korintus ini, saudara, itu yang perlu diubah oleh Tuhan. Kalau ada sifat seperti jemaat Korintus ini dalam diri kita, suka mengkotak-kotakkan diri terhadap golongan tertentu, itu yang perlu dibuang. Kita satu sebagai tubuh Kristus. Apa sih keburukan kita yang perlu diubah oleh Tuhan? Kalau yang keras hati supaya dilembutkan oleh Tuhan. Kalau amarahnya yang tidak terkendali supaya diubah oleh Tuhan, menjadi penuh kasih, penuh damai. Nah, ini perlu kesadaran diri kita minta diubah oleh Tuhan, saudara. Baru kita bisa menerima makanan keras. Dan yang kedua, saudaraku, kita harus bersedia menerima teguran firman Tuhan. Karena makanan keras itu rata-rata teguran, didikan, ajaran. Kita harus belajar menerima itu, saudara. Jangan tersinggung kalau ditegur oleh firman Tuhan. Kalau tersinggung, saudara, kita nggak diubah, nggak berubah. Kalau menolak, itu kita tidak berubah, saudara. Harus menerima. Pada saat firman Tuhan mengajar kita, hei jemaat Tuhan, bertobatlah yang belum mengembalikan perpuluhanmu, harus kita terima. Memang harus itu tobat, saudara, karena perpuluhan itu adalah kewajiban. Perpuluhan artinya 10% dari penghasilan. Bukan terserah kita mau 2.000, 5.000, 10.000, bukan. Gaji saya 1.100.000, wajib perpuluhan. Itu kembalikan kepada Tuhan. Nah, pada saat firman Tuhan menegur kita, dikatakan kita menipu Tuhan kalau tidak mengembalikan perpuluhan dengan jujur, kita harus terima. Kalau kita nggak terima, saudara, kita nggak berubah. Kita hanya berpikir, ya terserah saya lah. Gaji saya 5 juta, mau saya masukin ke amplop perpuluhan 10.000, itu kan urusan saya dengan Tuhan. Nggak bisa, saudara. Itu kolektor yang bisa. Persembahan syukur. Itu urusan kita masing-masing. Mau kasih hanya 1.000 walaupun itu tidak layak, ya. Tapi kalau perpuluhan itu wajib hukumnya 10%. Kalau tidak, itu menipu Tuhan namanya. Nah, itu makanan keras, saudara. Pada saat kita ditegur oleh firman Tuhan seperti itu, kita harus terima. Saya katakan yang kedua, harus bersedia menerima teguran yang keras. Jangan menolak. Pada saat kita menolak, tidak akan mungkin terjadi perubahan. Tapi pada saat kita katakan amin, saya akan lakukan hal itu, maka terjadilah perubahan dalam diri kita. Amin, saudara. Itu terjadi. Kalau kita tolak terus, nggak mungkin terjadi perubahan. Ah, sok tahu kamu, saya adalah saya. Udah, itu penolakan. Bosan dengarnya itu lagi, itu penolakan namanya. Itu kita buang kebiasaan begitu. Pada saat ada teguran yang keras, amin Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik taat kepada Tuhan daripada kita memikirkan hal-hal kekurangan-kekurangan lainnya. Dan kita tidak boleh marah. Pada saat kita marah ditegur oleh firman Tuhan, tidak akan terjadi perubahan dalam diri kita. Karena itu, saudaraku, agar kita siap menerima makanan yang keras, kita harus bersedia menerima teguran daripada Tuhan. Dan mengaminkan teguran Tuhan. Dan mendoakan dan mempraktekkan teguran yang daripada Tuhan tersebut.